Sayang, kamu yakin hari ini mau berangkat ke kantor? Tanyaku pada Sarah. Keras kepala sekali dia, padahal usia kandungannya masih sangat rawan. Iya, sekalian mau pamit dulu sama bos besar. Cuti bentar selama hamil ini. Lagian di rumah juga belum ada pembantu yang menemaniku. Jawab Sarah cukup santai. Tangannya dengan lincah masih bertempur dengan aneka peralatan make up kesayangannya. Wah, benarkah itu? Makasih sayang, kamu sudah mau melakukan apa yang kuminta. Soal pembantu jangan khawatir, ntar sore bakal datang kok. Jelasku antusias. Syukurlah kalau begitu. Berangkat sekarang yuk. Gak sabar pengen cepet sampai di kantor. Ajak Sarah tak kalah antusias. Bergegas kami turun dan langsung menuju garasi. Dengan kuda besi kesayanganku, kami berangkat menuju kantor. Sepanjang jalan, sengaja aku lajukan mobil ini cukup pelan, agar Sarah merasa nyaman. Dan tentu saja guna menghindari benturan dan gesekan yang tak disengaja. Amran, Sarah, ada kabar baru nih. Kalian sudah tahu belum berita tentang Anton? Tanya Dina saat kami berpapasan di lobi kantor. Anton, maksud kamu? Tanyaku cukup terkejut. Teringat kembali kejadian buruk yang hampir menimpaku dulu. Iya, dia katanya kabur dari rutan dan sekarang tengah menjadi DPO, terang Dina. Masa Sidin, petugas keamanan bisa lengah seperti itu? Aduh, gimana dong sayang? Aku takut dia bakal bertingkah lagi, ucap Sarah sedikit panik. Udah, kamu tenang dulu. Dina, bos besar apa sudah datang? Tanyaku memastikan, sekaligus ingin langsung bertemu. Sudah, baru saja sampai. Tapi, kamu apa sudah buat janji untuk ketemu? Tanyanya memastikan. Belum paham juga dia, jika aku ini karyawan istimewa. Mau bertemu, tinggal masuk saja. Tak perlu buat janji dulu. Udah, kami ke sana dulu ya, jawabku beralibi. Daripada Dina semakin banyak tanya. Kurangkul Sarah menuju ruang utama atasan kami. Karena kesibukannya, sudah cukup lama kami tak bertemu. Semoga saja kali ini beliau ada sedikit waktu untuk menemui kami berdua. Tok, tok. Iya, masuk. Terdengar sahutan kala pintuku ketuk. Permisi, Pak. Maaf kami mengganggu waktunya sebentar. Sapa Sarah sedikit sungkan. Kalian, mari sini, masuk saja. Gimana kabar kalian? Sudah ada berita baik belum ini? Tanya bos besar cukup antusias. Alhamdulillah Pak, dan ini surat pengunduran diri saya. Maaf, saya ingin fokus pada kehamilan ini dulu. Semoga nantinya jika saya ingin bekerja kembali, perusahaan ini mau menerima lagi, terang Sarah. Ia menyerahkan satu amplop besar berisi surat pengunduran dirinya. Formalitas sekali Sarah. Padahal kamu tidak perlu seperti ini. Kayak sama siapa saja. Ya sudah, jaga baik-baik kandunganmu. Yang pastinya kami ikut senang mendengar berita ini. Setelah berita buruk yang sempat saya dengar barusan, ucap bos besar sedikit berkaca-kaca. Soal mantan karyawan ya Pak, ucapku sedikit mengambang. Ya, benar sekali. Dan kalian berdua sekarang harus hati-hati. Saya takut jika sampai dia masih saja tak terima dengan apa yang sedang menimpanya. Terutama buat kamu Sarah, terang bos besar. Iya Pak, itu sudah pasti, jawab Sarah yang langsung tersenyum ke arahku. Menurut info yang saya dengar, dia kabur ke daerah asalnya. Setahu saya, dia akan berasal dari luar pulau. Jadi,
Semoga saja demikian dan tak membahayakan kita semua, ujar bos besar. Ya, semoga demikian, Pak. Saya jadi khawatir dengan keselamatan Sarah. Bagaimanapun juga dia kan pernah jadi korban, dan apalagi sekarang tengah hamil, ucapku kemudian. Ku genggam erat tangan istriku untuk sedikit memberinya kekuatan dan dukungan. Iya, saya paham betul apa yang kalian rasakan kini. Sekarang lebih baik kamu antar pulang Sarah dulu aja, Am. Soal pekerjaan bisa dilanjut nanti, saran bos besar. Tapi Pak, pekerjaan lagi banyak banget, ucapku beralasan, sekaligus sedikit sungkan. Sudah, bisa diatur. Sarah, jaga baik-baik kandunganmu. Kalau bosan di rumah, kantor ini selalu terbuka kok buatmu, ujar bos besar sebelum kami benar-benar keluar dari ruang kerja yang selalu wangi dengan aroma bunga lavender itu. Sepanjang jalan pulang, aku dan Sarah lebih banyak diam, sibuk dengan pikiran masing-masing, terutama aku. Tak kupungkiri perasaan ini sedikit khawatir, takut hal buruk bakal kembali menimpa Sarah. Tepat di lampu merah, pandangan mata ini tiba-tiba saja dikejutkan dengan sosok yang masih cukup familiar bagiku. Kulirik sekilas ke arah Sarah. Rupanya pandangannya juga sama denganku. Akankah ia juga melihat sosok pria yang pernah menghalalkannya itu? Alex, bukankah dia Alex sayang? Lirinya padaku. Sepertinya sih demikian, tapi rasanya tak mungkin. Enggak mungkin seorang Alex jadi gelandangan di jalanan seperti itu, ucapku. Tetap berusaha menepis kenyataan yang memang sudah di depan mata. Tapi itu Alex sayang, aku yakin banget. Kita berhenti bentar ya. Coba kita hampiri lebih dekat lagi, pinta Sarah padaku. Dalam hati rasanya tak mau berurusan, apalagi sampai berdekatan lagi dengan sosok pengkhianat seperti Alex. Tapi ini permintaan Sarah, tak mungkin juga aku tolak. Mau beralasan apa coba? Kali aja ini permintaan si Utun juga. Sebagai pria, aku juga harus bisa gentle dan berusaha melupakan kejadian yang sudah usai. Toh, saat ini aku sedang bahagia-bahagianya hidup bareng Sarah. Sedang mantan nampaknya jauh dari kata bahagia. Alex, sapaku setenang mungkin. Apa kabar, Lex? Tanya Sarah. Tangannya terus menggenggam erat tanganku. Mungkin ia sedikit khawatir jika terjadi hal di luar dugaan. Kalian siapa? Pasti mau ngambil duitku kan? Ucap Alex dengan mata melotot, sedikit ketakutan. Pada tangannya tergenggam daun-daun kering yang disangkanya lembaran uang. Astagfirullah, Alex. Aku ini Amran, masa iya kamu lupa? Aku enggak mungkin ambil duitmu, ucapku sedikit terkejut. Ku ambil beberapa lembar uang merah dari dalam dompetku dan kuserahkan padanya. Meski ia pernah berbuat begitu jahat padaku, tapi rasanya tak tega melihat keadaannya seperti ini. Kumal tak terurus dan sepertinya keadaan jiwanya sedikit terguncang. Ya Tuhan, kenapa hal ini bisa terjadi padanya? Mungkinkah ini yang dinamakan karma? Duit, aku punya duit lagi, teriaknya antusias. Diterima dan diciuminya lembaran uang merah dariku. Alex, kenapa bisa begini? Kamu tinggal di mana? Tanya Sarah. Ia seakan masih tak percaya dengan apa yang terjadi pada mantan suaminya. Pergi, jangan ambil duitku lagi, teriak Alex saat aku semakin mendekat ke arahnya. Ya sudah, kamu baik-baik di sini. Percayalah, kami berdua sudah memaafkanmu, liriku. Kulihat Alex yang masih saja terus menciumi lembaran uang merah.
sambil sesekali menggaruk kepalanya. "Sayang, kita pulang aja yuk," ajak Sarah sedikit kecewa. Matanya sampai berkaca-kaca, melihat pemandangan di depan mata. Sampai di dalam mobil yang sengaja ku parkir di tepi jalan. Kami berdua saling terdiam sesaat. Ku usap lembut mata Sarah yang mulai berembun. Bagaimanapun juga, aku juga tahu apa yang saat ini ia rasakan. "Jangan menangis, meski ku tahu kamu pasti sedih," bisikku tepat di telinganya. Tak lupa ku usap lembut pucuk kepalanya. Sayang, aku enggak sedih kok. Cuma enggak nyangka aja hal ini bakal terjadi pada Alek," ucap Sarah setelah perasaannya sedikit tenang. Ya, namanya juga hidup. Tak ada satu orang pun yang tahu. Mungkin saat ini ia tengah menuai karma yang dulu pernah ia perbuat pada kita, ujarku kemudian. Masih juga teringat saat bertemu dengan Amira, dia yang sedang sakit, dan lebih parahnya lagi, ia rupanya tengah mendekam di rutan. Itulah balasan atas apa yang ia lakukan sendiri di masa lalu. Perasaan Sarah terlihat lebih tenang setelah ku sampaikan beberapa patah kata. Dan lagi-lagi, ia memilih untuk diam hingga kami sampai di rumah. "Loh sayang, kamu ikutan turun, nggak langsung balik ke kantor saja," ucap Sarah saat melihatku ikut membuka pintu mobil. "Sepertinya kamu belum baik-baik saja. Biar nanti aku izin lagi sama bos besar. Yang terpenting saat ini adalah kamu," ucapku seraya menatap lembut manik matanya. "Jangan lebay, aku baik-baik saja kok. Kamu harus profesional dan aku bisa jaga diri. Lagian, bukannya bentar lagi pembantu kita bakal datang ya?" ujar Sarah cukup antusias. "Benar, kamu nggak apa-apa nih ku tinggal." "Ya udah, aku berangkat dulu sayang. Kalau ada apa-apa, jangan lupa kabarin ya," pamitku padanya. Tak lupa kecupan hangat ku berikan sebelum ia turun dari mobil. Kalau sudah begini kan, aku bisa bekerja dengan tenang. Lega rasanya, apalagi dengan keputusan Sarah yang berhenti bekerja. Dan kuharap itu keputusan selamanya, karena aku ingin ia menjadi ibu rumah tangga seutuhnya untuk keluarga kecil kami. Sampai di kantor, aku langsung menuju ruang kerjaku. Persoalan Anton lebih baik tak ku ambil pusing. Lagian, aku yakin ia pasti tak bakal berani lagi menemuiku, kecuali jika ia ingin kembali masuk bui. "Loh, kok Tasya hari ini enggak masuk ya? Padahal kerjaan lagi banyak banget begini," ucapku pada Mita. "Enggak tahu juga katanya sih lagi ada acara keluarga. Tadi ia sempat datang ke sini bareng Ardan. Entah buat urusan apa," terang Mita. Matanya masih saja fokus pada layar pipi di depannya. "Sama Ardan? Yang benar saja Mit," ucapku seakan masih tak percaya. Jangan-jangan mereka langsung menyiapkan rencana pernikahan lagi. Dibilangin enggak percaya, ya sudah, ucap Mita sedikit ketus. Mungkin lagi dapat nih anak, bawaannya sensi melulu sama aku. Aduh, Ardan, membuat pikiranku kemana-mana saja. Tega ya kalau sampai ia memiliki rencana bahagia itu tanpa memberitahu padaku. Bukannya aku merasa sok penting, tapi hubungan kami sudah lebih dari saudara. Tiba-tiba saja ada satu panggilan masuk di ponselku. Jangan-jangan terjadi hal buruk lagi. Pikiranku mendadak kembali pada Sarah. Apalagi ia cuma di rumah seorang diri. Tapi aku lega saat ku tahu bukan nomor Sarah yang menghubungiku. Dengan sedikit senyuman, ku geser tombol hijau di layar pipi kesayanganku. Halo Ar, kamu kemana sih? Tanyaku saat panggilan kami terhubung.
Kamu lebay am, baru juga sebentar ku tinggal. Aku lagi prepare buat menuju halal nih. Doain aja ya, terang Ardan sedikit membuatku membulatkan mata. Hah, secepat ini? Emangnya kamu di mana, Ar? Tanyaku penasaran. Maklum saja, sebagai teman dekat, rasanya ada yang kurang. Jika sehari saja kami belum bertemu. Aku lagi di daerahnya Tasya. Kalau bisa sih, mau sekalian halalin dia. Soal surat-surat kan ntar bisa diurus. Nyusul gitu. Jelas Ardan antusias. Ardan, kamu jahat. Bisa-bisanya menyembunyikan hal besar seperti ini. Tapi BTW, aku ikut berbahagia mendengarnya. Semoga acaranya lancar dan ditunggu peresmiannya, ucapku tulus. Tanpa kusadari, mata ini sampai berkaca-kaca karena terharu. Ya, maaf Am, ini permintaan keluarga Tasya. Soal peresmian tenang saja. Aku pasti kabar-kabar dan mengundangmu kok, terang Ardan. Ya sudah, sukses ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Pungkasku mengakhiri obrolan. Lega rasanya. Sebagai sahabat, aku ikut senang mendengar kabar dari Ardan. Tahu sendiri bagaimana perjuangannya dulu dalam mencari cinta. Sampai ia pernah mau dekat dengan Angel. Untung saja aku tahu dan bisa mengingatkan. Puas mendengar penjelasan Ardan, aku kembali pada setumpuk pekerjaan. Lekas kelar dan bisa cepat kembali ke rumah. Itulah yang menjadi harapanku. Apalagi ada 2 malaikat yang pasti menunggu kepulanganku. Saat jam ngantor berakhir, aku langsung buru-buru pulang. Tak sabar untuk cepat sampai rumah. Dan pastinya Sarah sudah menungguku. Ajakan teman-teman untuk nongkrong sebentar di kafe depan dengan tegas langsung ku tolak. Bersambung.